Menurut kita nih, kok ada suatu sudah diputus oleh pengadilan, ada perintah undang-undang, tapi kok ada perusahaan yang ngeyel, ada orang yang pelanggar hukum, ya kan, yang notabene direkturnya itu orang yang terkenal. Iya. Apa enggak malu, ya kan? Ada seperti ini, ada apa puluhan karyawannya, bahkan ribuan di belakang mereka ini yang apa istri dan anak-anak yang harus dikasih makan, ya kan? Apa tidak gimana hati nuraninya? Nah, itu yang kegelisahan hati kita dan pikiran kita. Mengenai hal itu, aku pengen tahu deh Pak, memangnya tidak ada pembangkangan, maksudnya 5 tahun tidak bergeming, dipanggil, kayak diem-diem aja gitu, nggak ada yang bisa kita lakukan lagi gitu Pak selain kita. Ini kan sudah kita lakukan upaya hukum perdata. Memang ada mekanisme eksekusi atas putusan perdata itu. Tapi kami ada informasi yang kami dapatkan bahwa tanah dan bangunan atau kantor perusahaan itu sedang diagunkan di salah satu bank. Dan nilainya itu lebih besar daripada nilai aset tanah dan bangunan itu. Nah, kewajiban perusahaan itu tadi kan kepada karyawan-karyawan ini sekitar 3,5 M. Ya kan? Nah, tapi kewajiban hutang daripada perusahaan ini kepada bank itu melebihi daripada aset. Artinya biaya eksekusi yang akan kami lakukan itu, walaupun sudah pernah kami coba, biayanya itu mahal, Mas Dev. Mahal. Udah hitungan ratusan juta itu. Nah, sedangkan bapak-bapak ini untuk makan aja udah susah. Dari mana? Udah biayanya mahal, ya kan? Nah, berhasil pun nanti kita lakukan eksekusi, tapi sama saja kita kayak melakukan usaha yang sia-sia. Karena kenapa? Nilai kantor itu, hutangnya kepada bank sudah lebih banyak. Di dalam undang-undang kepailitan, bank itu adalah salah satu kreditur yang diutamakan. Jadi contohnya dijual itu, maka dilunasi dulu nanti ke bank. Ya kan? Nah, berarti kan tidak ada yang sisa. Jadi ngapain mau kita lakukan? Berjuang sia-sia dong kita berarti. Nah, jadi ada istilah ultimatum remedium, upaya hukum terakhir. Ya, itu yang kita lakukan saat ini. Ultimatum remedium, usaha hukum terakhir. Upaya hukum terakhir. Upaya hukum terakhir. Jadi kita mengadu kepada negara nih, melalui kepolisian yang kita cintai, ya kan, bapak polisi, ini ada korban ketidakadilan, ya kan, sudah ada putusan pengadilan, ada perintah undang-undang, minta tolong dong supaya perusahaan atau penanggung jawab, siapa penanggung jawab daripada perusahaan itu dipanggil dong, minta yang pertanggungjawabannya, ya kan? Bagaimana nasib daripada bapak-bapak ini? Karena negara kita ini negara hukum. Itu pasal 1 ayat 3 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas itu. Itulah yang menjadi harapan kita, Mas Dev. Nah, bagaimana supaya perusahaan ini ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan ini atau siapapun itu punya hati nurani lah. Itu yang kita inginkan, Mas Dev. Waduh, sampai mengernyit jidat kita mendengarkan penjelasan Bapak Simanullang ya. Jadi ini adalah upaya hukum terakhir ya. Nah, kalau untuk Bapak Wartono dan Bapak Jahiri, 5 tahun itu sudah berlalu ya Pak ya, semenjak lebih 5 tahun. 5 PHK itu. Boleh cerita nggak sama pemirsa InCitizen yang menyaksikan iTalk kali ini, perubahan kehidupan apa yang Bapak rasakan di dalam kehidupan pribadi Bapak dan keluarga? Ya drastis juga sih, kayak drastis ya. Kalau dulu kan saya kan waktu kerja kan masih ada harapan tiap bulan kan ada gitu kan, gaji tetap gitu kan. Buat anak juga ada, kita bisa bagi-bagi kan. Buat anak sekolah, buat kos kan ada. Nah setelah kita udah nggak kerja, saya kan ojol kan, ojol Grab. Kalau Grab kan kadang lagi-lagi rame ya gede gitu kan, kalau lagi sepi ya sepi, apalagi tergulung motornya kendaraan. Ya sejujurnya parah juga lah gitu. Ya kurang kalau buat kecukupan kurang jauh. Berkurang jauh. Jauh kurangnya gitu. Demikian juga dengan Bapak Jahiri? Kalau saya memang waktu dulu kerja tuh nyaman, enak, nikmat. Apa sebabnya ya?
gaji itu nggak ya. Sampai insentif itu besar insentif. Gaji kita sebulan sekian tuh nggak. Insentif daripada gaji kita. Oh. Nah itu pun terus terang aja emang kita nggak boleh sembarangan. Dulu kan orang kalau bikin kartu kredit kan susah. Prosedurnya tuh harus ke rumahnya, rumah sendiri, punya sertifikat, masuk mobil, punya mobil. Itu kan kita ini kan. Kalau misalnya ACC tuh kartu udah jadi, kita antar kita dapat uang itu. Iya, Pak, tolong Pak, kalau bisa tuh saya mau ke LA juga kan. Saya mau ke luar negeri, tolong Pak tuh nggak. Gitu. Itu apa namanya sukanya ya. Dukanya, saya ngantar pernah di rumah Jenderal, West Parman tuh nggak ya. Saya antar kartu kredit Citibank, saya langsung apa namanya datang ke rumahnya, disambut sama ajudannya. Saya bilang, selamat siang Pak, selamat siang. Saya mau ketemu Bapak, Bapak mau apa kemana Pak? Saya mau ngantar kartu kredit dari Citibank, Pak. Saya ajudannya kan ya. Bisa saya bantu Pak? Maaf Pak, tuh, ini kartu mesti Bapak tanda tangan. Saya mau tanya sama Bapak, tuh, Bapak punya bawa surat kuasa nggak dari Bapak? Apa? Isak Juarsa kalau nggak salah itu, Parman. Saya nggak dikasih surat kuasa Pak, tuh, aduh maaf ya Pak ya. Ini kartu kredit tuh, jadi peraturan perusahaan saya tuh nggak bisa Pak, Bapak nggak bisa terima. Selain tuh nggak serang aja istrinya atau anaknya, itu pun serang aja harus membuat KTP kan. Dia bilang gini tuh nggak, kamu tuh nggak, ini saya ajudan kan. Ngerti Pak, iya tuh nggak, ini nggak boleh Bapak terima, ini bisa bersangkutan kan. Saya tuh digentak Pak. Kamu ngerti nggak tuh kan? Bapak apa-apa tuh nggak saya masih kan saya digitu. Saya ajudannya tuh nggak, masa kamu nggak percaya tuh nggak? Pak, mohon maaf nggak ya, mohon maaf nggak. Kartu saya nggak terima, saya kasih pemberitahuan. Dikasih pemberitahuan tuh nggak, baru saya balik sampai Selipi, saya dibalik kantor. Oh, suruh balik lagi? Jadi tolong balik lagi tuh nggak. Saya bot-botan, takut tuh kan. Terus saya gitu kan. Saya bilang, saya dulu pakai pager tuh, nggak ada HP, belum ada kan. Pak, saya gini-gini tuh nggak, udah kamu balik lagi. Balik. Waduh. Resiko kan Pak, saya balik lagi, pas sampai depan, alhamdulillah tuh dia tuh kayak sopan sama saya. Pak, maaf Pak ya, saya tugas Bapak ada di rumah tuh nggak. Baru tuh serangan saya diantar ke rumah tuh, sama dia ke dalam. Pak Ishak tuh di meja, dia duduk tuh nggak. Pak maaf ya tuh nggak, itu ajudan saya memang saya suruh begitu. Selain presiden tuh nggak, sama menteri tuh nggak bilang saya nggak ada. Itu ajudan tuh nggak. Berarti sebetulnya dari ceritanya Bapak Jahiri membuktikan bahwa Bapak Jahiri itu always do things by the book gitu dalam melakukan pekerjaannya gitu ya. Apa yang jadi kewajibannya dilakukan, apapun resikonya itu ya. Yang aku kagumi itu memang adalah loyalitas ya dari bapak-bapak ini kepada perusahaan tempat bapak-bapak bekerja. Apakah benar waktu persidangan bapak-bapak juga menunjukkan kecintaan bapak dengan ikut berdemo meminta hukuman berat untuk Jessica kala itu? Iya, Betul. Iya. Sampai malam saya ikut. Sampai malam. Itu diminta atau kesadaran sendiri secara kolektif? Satu sempat diminta juga sama perusahaan ini suruh datang, datang. Kadang-kadang ada juga kelompok teman-teman nih, ayo kita support yuk, katanya gitu, datang gitu sampai malam gitu. Pokoknya tiap sidang aja. Tiap sidang, hebat loh. Kita lihat artikelnya ya, ini dia, tuh. Karyawan ayah Mirna demo minta Jessica dihukum mati. Nah, itu kan kala itu ya Pak ya? Betul. Bapak willingly gitu menunjukkan loyalitas Bapak pada perusahaan. Setelah di PHK dan Bapak tidak mendapatkan hak Bapak, ada rasa, kok bisa sih lo gitu kan gue udah bela-belain lo gitu. Kalau saya mah begitu pasti saya mah, Pak. Ya pastinya begitulah kan. Tapi kan nggak boleh sujon lah gitu. Tapi kan tetap kita pendekatan dulu lah ya, pendekatan kalau bisa sih pendekatan lah gitu loh. Ya, karena saya tuh udah nganggap Pak Edi juga kayak orang tua sendiri lah gitu. Ya. Pendekatan, tapi sampai bergulirnya ke pengadilan nggak ada kan rasa iba ke karyawannya gitu loh Kak. Iya. Yang saya sayangkan begitu. Iya. Out of my curiosity, Bapak Simanulang. Udah biar gampang aku panggil marganya Bapak aja deh ya, Bapak Simanulang ya. Bapak Simanulang, dari 800 kenapa bisa rontok, yang lainnya kenapa ya Pak?
Apa pindah lokasi, Lokasi. pindah domisili atau bagaimana itu Pak? Yang saya tahu, ini saya tahu nih, saya Oh, gali informasi dari klien saya. Oh, oh. Ya memang kan yang namanya jiwa petarung itu tidak ada untuk semua orang. That's it. Yes. Terus yang kedua, memang sempat ada di split. Jadi selain daripada kelompok Bapak ini yang 38 orang ini, ada lagi sebenarnya kelompok yang lain. Cuman tidak upaya-upaya hukum yang mereka lakukan itu tidak seperti apa namanya itu Kelompok petarung inilah Yes. gitu ya. 38 warrior ini gitu ya. Oke. Yes. Ya. Nah, jadi menurut kita ini kan ini menjadi apa juga bagi kita, menjadi ini kemirisan kita nih. Kok ada suatu sudah diputus oleh pengadilan, ada perintah undang-undang, tapi kok ada perusahaan yang ngeyel, ada orang yang pelanggar hukum, ya kan, yang notabene direkturnya itu orang yang terkenal. Iya. Apa enggak malu, ya kan? Ada seperti ini, ada apa puluhan karyawannya, bahkan ribuan di belakang mereka ini yang apa istri dan anak-anak yang harus dikasih makan, ya kan? Apa tidak gimana hati nuraninya? Nah, itu yang Ya, kegelisahan ya, ya. hati kita dan Ya. pikiran kita, Mas Ya. Dave. Bapak Simanjuntak, mungkin nggak kan kita boleh dong ya mempertimbangkan segala sisi kemungkinan gitu. Kan kita juga dengar kabar kalau Pak Edi katanya udah bangkrut. Apabila itu terjadi, gimana dong nasib gugatan ini? Peristiwa apa hak bapak-bapak ini, Pak? Jadi Nah, tuh ada artikelnya. Tak lagi pimpin perusahaan, Ayah Mirna banting setir jadi petani. Bangkrut. jadi Bapak Dermawan ini kan pengusaha, ya kan, banyak linknya. Oh. Nah, ini kan utang nih, Oh. utang berdasarkan undang-undang. Kan masa nggak bisa pinjam dari teman bisnis yang lain? Minjam puluhan M aja, hampir ratusan M dari bank masih dipercaya loh, iya kan? Ini hanya 3,5 miliar. Menurut saya sih karena tidak ada niat baik aja nih. Oke. Kalau dia punya niat baik, ini perusahaan kecil kok bagi dia. Iya. Yes. Ini masalah gula sama garam lah ibarat bahasa Iya, ibu-ibu ini mah masalah ya. kecil bagi beliau. 3,5 mah Iya. ya. Kalau dia punya niat baik. Jadi sepengetahuan kita kan keadilan yang tertinggi itu ada di dalam hati nurani kita. Ya kan? Kalau kita punya hati nurani yang benar nih, ini cepat kok diselesaikan sama dia. Keadilan yang tertinggi adanya di hati nurani. Berarti rentang waktu berapa lama tuh kita yang bisa kita kasih? Udah 5 tahun gitu ya. 5 tahun. untuk bisa menilai Yes. keadilan hati nurani itu. Yes. Tanya dong, salah nggak yang saya lakukan ini? Benar nggak Oke. yang saya lakukan ini? Koreksi lah gitu. Koreksilah. Ya kan, posisikan dulu dirinya di dalam posisi orang-orang ini. Mohon maaf nih, jangan ketika dia menjadi korban, ya kan, berkor-kor sampai di mana-mana, bertarung untuk apa? Meminta keadilan sampai di mana-mana. Ya. Tapi ada nih ratusan, bahkan ribuan tadi yang seperti yang saya bilang di belakang mereka ini harus diperhatikan supaya fair itu kehidupan. Jangan hanya di satu sisi kita berjuang untuk keluarga kita, tapi ada hak Mengorbankan kita, keluarga ada kewajiban orang kita lain, yang harus kita berikan hak daripada karyawan kita. Ini harus diperhatikan. Wow, itu powerful banget apa yang yes. dikatakan Bapak Simanulang ya. Berarti sebetulnya Pak Edi sebagai di satu sisi pernah merasakan penderitaan sebagai korban. Yes. Harusnya Bapak Edi bisa lebih berempati terhadap 38 itu Mas Dave. Ya. yang kehidupannya tertunda dan Yes. semakin merosot dalam 5 tahun belakangan ini gitu ya Pak ya. Iya, hidup ini kan singkat kan. Ya kan, tidak selamanya kita bisa hidup di dunia ini. Supaya kita meninggalkan legacy yang baik, ya kan? Apa yang menjadi kewajiban kita ya tunaikanlah. Bicara mengenai legacy, satu juga yang perlu kita acungi jempol, apakah benar bahwa Bapak Simanulang ini untuk Bapak yang biaya operasional kasus ini, Bapak yang handle sendiri sampai akhirnya nanti Bapak-Bapak ini mendapatkan haknya. Betul nggak Pak?
Gimana ya? Sebenarnya ini menjadi rahasia perusahaan kita. Hebat Ya. timnya iTalk bisa tahu itu. Yes. Tapi sebagai pengacara, kami kan diajarkan mengutamakan penegakan hukum dulu. Mengutamakan penegakan Yes, hukum. pengacara yang baik itu kalau ada ketidakadilan harus merasa terpanggil tuh. Merasa terpanggil untuk tegakkan keadilan. Kalaupun kita nanti dibayar daripada buah daripada pekerjaan kita, itu menjadi urusan nomor 2. Gitu Mas Dave. Hebat Bapak. Saya sih dengarnya aja sesak napas Pak. Kalau saya tuh penasaran ya kan, saya mah cuma penonton ya. Ya. Bapak Simanulang, Bapak Wartono, Bapak Jahiri. Saya cuma mengenal sosok Bapak Edi itu dari sosial media, dari pemberitaan gitu ya. Dari kasus sianida ini. Kita tuh kan kayaknya ngelihatnya kayaknya tough banget nih orang nih ya gitu. Kayaknya saklek banget gitu. Ada yang bilang arogan, ada yang bilang angkuh. Nah kan bapak-bapak ini nih yang mengenal sosok Pak Edi. Sebetulnya dalam kehidupan aslinya seangkuh, arogan, tough itu apa enggak sih Pak? Ya Boleh mungkin ya wataknya begitu. Boleh saya bicara? Boleh. Wataknya begitu. Gini-gini ya. Memang Pak Edi itu yang penting di mata dia itu saja kerja sungguh-sungguh tuh nggak dia apapun yang kita lakukan dia pasti dia baik sama kita. Contoh, saya pernah sama dia mohon sama Pak Edi langsung memberanikan diri, soalnya saya kan punya beban tanggungannya tiap hari. Saya menghadap, selamat pagi Pak, pagi ada apa Pak? Jadi kamu tuh nggak? Saya bilang Pak, saya begini Pak, saya mau pinjam uang. Soal saya bayar rumah, bayar PAM, bayar listrik kan, anak saya kuliah, sekolah kami. Jadi saya nunggak rumah, jadi saya minta utang sama bapak kantor kan. Apa dia bilang? Ya mungkin karena dedikasi saya bagus kali ya, saya baik kerja. Sekarang kamu besok, ini hari kamu ke BTN. Dia bilang, rekening kamu berapa tuh? Ntar besok kamu bawa kemari. Jadi dikabulkan permintaan Belum Bapak? saya belum. Dia minta rekening dulu kan. Saya besok ke BTN, langsung 2 hari menghadap Pak Edi, Pak, ini rekening yang Bapak pinta. Dia lihat, udah kamu tuh nggak usah utang, tanda tangan tuh nggak ya. Dikasih. Apa namanya, sisa rumah kamu yang seperempat yang belum dibayar tuh nggak lunasin. Terus saya juga merasa ibarat tuh bos baik amat sama saya kan. Begitu pas saya tuh nggak kerja. Jadi Bapak merasa dibela sebetulnya ya? Saya pun membela perusahaan yang saya kerja. Ya. Contoh, banjir segini Pak tuh nggak. Pak Dep, saya ngantar rekening biar statement. Itu kan jauh saya mah tinggal 4 hari tuh nggak. Saya terobos ke Grentil. Terobos? Terobos. Motor saya taruh di depan. Pakai tuh. Takut terlambat kena jauh tempo. Biar pencet tuh nggak. Banjir Pak itu di atas tuh nggak. Pas dia bilang apa tuh nggak. Dia tahu tuh kan. Banjir keluar kan. Tanda tangan. Saya lihat bener tuh nggak. Terima kasih tuh nggak. Itu kerjaan saya begitu. Ya. Saya bisa membayangkan kekecewaan Bapak Wartono dan Bapak Jahiri begitu tahu ternyata haknya tidak dibayarkan karena rupanya selama ini pembelaan Pak Edi sebagai pimpinan kepada bapak-bapak sebagai karyawan itu sebegitu dahsyatnya ya Pak ya. Kecewanya pasti kok akhirnya jadi begini gitu. Itu sama iya. sekali nggak menduga gitu. Bener. Oke, sekarang saya ngerti kenapa bapak-bapak sebegitu betah dan sebegitu sakit hatinya sekarang. Terakhir, kalau gitu, apa yang ingin bapak-bapak sampaikan? Kan tadi katanya keadilan hati nurani, Bapak Simanulung bilang. Iya. Ini adalah langkah hukum terakhir gitu. Apa yang ingin Bapak Wartono dan Bapak Jahiri sampaikan kepada Bapak Edi? Apabila siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu Pak Edi menyaksikan acara ini. Bapak Wartono. Ya kalau bagi kami, mewakili teman-teman 38 orang, ya menuntut hak kami ya. Hak-hak kami sebagai karyawan gitu loh. Itu pesangon lah, keluarin lah gitu. Kalau saya pesangon keluarin kayak seneng banget gitu kan. Itu yang saya tuntut banget, pesangon. Oke. Nah ya, hak-hak kami sebagai karyawan, pesangon. Bapak Jahiri. Kalau saya mohon kepada
Bapak Edi, Bapak Darma Solihin, saya bekerja, saya anggap itu perusahaan saya sendiri. Dari saya kerja pertama sampai akhir, yang saya tidak kok jadi begini ya. Jadi saya mohon, apa yang saya lakukan, kerja di perusahaan Bapak, yang saya kerja itu benar-benar sungguh saya setulus hati. Dan saya nggak pernah komplain, nggak pernah salah tuh nggak. Jadi saya mohon sama Bapak, perhatikanlah saya ini sebagai kalian Bapak, kalau bisa tolonglah saya berikan pesangon begitu aja. Kemudian Bapak iba sama saya sama teman-teman yang lain, begitu aja. Kemudian Bapak sehat, walafiat, gitu aja. Hebat Bapak. Masih mendoakan agar sehat selalu. Bapak Simanulang, Siap. Terakhir, kalau ini, langkah terakhir ini tidak bergeming, it doesn't work out, Bapak masih punya peluru cadangan? Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa aja. Oke. Kenapa kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa? Supaya diketuk hatinya. Iya, betul. Ya, kan beliau ini kan kita dengar punya banyak bikingan segala macam, Iya. ya kan? Ya, tapi kalau sudah diketuk Yang Maha Kuasa kan, dan dia juga dilancarkan rezekinya supaya ada uangnya untuk membayar hak daripada bapak-bapak ini kan. Betul. Kita tetap mendoakan yang baik-baik. Betul. Yang direndahkan manusia akan ditinggikan Tuhan. Ya. Bapak-bapak terima kasih banyak. Doa saya dan doa kami agar bapak-bapak mendapatkan apa yang bapak-bapak doakan. Amin. Bapak Amin, Simanulang amin, amin, perjuangannya luar Amin, biasa sekali. amin. Makasih Mas Di. Kita tunggu update-nya dan kita tunggu keajaiban yang akan terjadi sebagai solusi dari peristiwa yang kita bicarakan Amin, kali ini. amin. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya pemirsa Ya. Insert Vision. Sampai ketemu di episode berikutnya. Pak, Amin. thank you. Oke, Terima thank you. kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you, Bapak. Thank you.